Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mufalaha dari Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam melengkapi penugasan yang diberikan oleh Profesor Dr. Marhumah, saya akan mengulas buku yang berjudul Studi Agama, Normativitas dan Historisitas yang ditulis oleh Profesor Dr. Amin Abdullah. Buku ini merupakan buku fiksi yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 1996. Di dalam buku ini menjelaskan mengenai pendekatan Islam secara normatif dan secara historis, di mana keduanya ini memiliki perbedaan yang beragam. Oke, kemudian ada salah satu pemikiran dari Profesor Amin Abdullah, yaitu interkoneksitas, di mana menjadi jembatan antara normatif dan historisitas. Baik, yang saya akan menjelaskan mengenai pendekatan Islam, mengenai normativitas dan Islam secara historisitas. Pendekatan Islam secara normatif berasal dari bahasa Inggris yang berarti mol, yang artinya norma-norma atau kebijakan atau tata cara di dalam ajaran agama Islam. Norma-norma atau kebijakan yang berlandaskan pada teks Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam pendekatan normativitas, semua tatanan agama Islam tidak boleh jauh dari Al-Quran dan hadis. Pemikiran ini bersifat baku dan tidak boleh diganggu-gugat. Ada dua ketentuan di dalam pemikiran ini, yaitu baik dan buruk, kemudian ada surga dan neraka. Pemahaman Islam selama ini menjadi dogma yang baku, yang artinya tidak bisa dikritik maupun diganggu-gugat. Dogma ini mengatur tentang tingkah laku manusia yang tentunya berlandasan pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang perlu disadari bahwa sebagai ajaran Islam tentunya memiliki seperangkat ajaran normatif yang dijadikan sebagai pedoman oleh pemeluknya, dan semua agama itu memiliki ajaran agama normatif yang harus dijadikan pedoman oleh pemeluknya. Meskipun dalam beberapa aspek ajaran normatif ini berbeda. Misalnya, dalam keyakinan, dalam ajaran, dalam tauhid akidah, dan seterusnya. Itu semuanya berbeda, ajaran normatif Islam dan ajaran normatif agama lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada aspek universal yang sama antar satu agama dengan agama yang lain, antar agama Islam dengan agama yang lain. Misalnya aspek kejujuran, aspek keadilan, aspek kesetaraan, aspek kemanusiaan, dan mungkin itu semua ajaran-ajaran universal yang hampir ada di dalam setiap agama. Ajaran-ajaran normatif itulah yang kemudian diberi istilah Islam normatif, yaitu Islam yang memuat ajaran-ajaran normatif, ajaran-ajaran yang harus dijadikan pedoman oleh pemeluknya, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dan lain-lainnya. Pendekatan yang kedua adalah historisitas. Apa itu historisitas? Jadi
Berarti historisitas merupakan suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan ajaran agama Islam. Tentunya yang dibahas di sini itu adalah apa kejadian di masa lalu itu, kemudian siapa, kapan, di mana, dan mengapa bisa terjadi suatu peristiwa itu. Dalam ajaran agama Islam, tentunya di dalam ajaran masa lalu tidak lepas dari yang namanya kultural budaya maupun perbedaan adat istiadat. Oleh karena itu, kedua pendekatan ini akan saling menyalahkan dan saling membenarkan. Jadi, ini adalah suatu masalah yang sering terjadi di semua masyarakat Indonesia, yaitu kecenderungan dari pemahaman yang salah mengakibatkan konvensional yang berarti menganggap dirinya yang paling benar selain dalam agamanya sendiri. Seiring berkembangnya zaman, maka pemikiran yang baku dan tidak baku ini lebih baik harus diselaraskan untuk mencegah terjadinya Islam ekstrim yang saling menyalahkan. Maka dari itu, di sini diperlukannya kebebasannya untuk berpikir. Jadi, Islam historis adalah ajaran-ajaran agama Islam yang bertemu dengan dimensi kemanusiaan, yang bertemu dengan adat istiadat, yang bertemu dengan tradisi dari wilayah dan penyebaran agama Islam. Sehingga antar tradisi dengan ajaran agama Islam bernegosiasi untuk memunculkan varian keberislaman yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Baik, di sini juga diperlukannya inovasi untuk menengahkan antara normativitas maupun historisitas. Interkoneksi gagasan Amin Abdullah. Ulang lagi. Baik, di sini juga diperlukannya inovasi untuk menengahkan antara normativitas maupun historisitas. Interkoneksi gagasan Amin Abdullah. Profesor Amin Abdullah memberikan suatu gagasan yang tentunya sangat bermanfaat untuk dunia Islam, yaitu interkoneksi. Interkoneksi yaitu jembatan penghubung antara normativitas dan historisitas, di mana keduanya ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah dari normativitas, historisitas ke interkoneksi. Ketika Islam dipandang melalui sisi normativitas, Islam merupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mencakup akidah, akhlak, serta muamalah. Kemudian, ketika Islam dilihat dari sisi historisitas, maka Islam merupakan suatu ajaran yang ada di muka bumi, yang dapat kita lihat seperti itu. Dan ketika kita melihat secara historisitas, maka Islam ini dapat diimplementasikan di masyarakat, tentunya melalui kultural budaya dan adat istiadat. Profesor Amin Abdullah menawarkan suatu gagasan, yaitu interkoneksitas, yang mana interkoneksitas ini merupakan jawaban dari permasalahan umat muslim di Indonesia. Nah, pintar sekali. Koneksitas ini bersifat mampu mengendalikan diri sendiri.
kemudian mampu bersifat rendah hati, dan yang terakhir bersifat manusiawi. Interkoneksitas berasumsi bahwa segala bidang keilmuan tidak dapat berdiri sendiri, mulai dari ilmu agama, umum, sosial, humaniora, dan lain-lain. Mereka semuanya adalah suatu keilmuan yang saling melengkapi. Jadi, kesimpulan dari buku Profesor Amin Abdullah yang memberikan gagasan tentang interkoneksi adalah bahwa kajian normativitas dan historisitas ini tidak dapat dipisahkan dan mereka akan saling menguatkan antara yang tekstual dan kontekstual. Nah, gagasan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang sering terjadi di masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ulasan studi Islam, normativitas, dan historisitas karya Profesor Amin Abdullah. Ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.